Merah Putih One for All, film karya anak bangsa yang katanya bakalan bersaing dengan Demon Slayer dan bikin semua masyarakat Indonesia bingung kenapa film macam ginian bisa lolos ke bioskop gitu aja. Apakah lembaga sensor film sudah? Halo Pi, di sini Milih Opi. Dan menjelang kemerdekaan negara kita tercinta ini ya, ada aja gebrakannya gitu loh. Salah satunya film Merah Putih One for All ini, film animasi terbaik karya anak bangsa yang diduga bakalan menyaingi movie terbaru Demon Slayer yaitu Infinity Castle. Really? Gitu loh. Ya jujur aku sebenarnya itu udah tahu ya dari kenalanku yang ngeposting story film ini gitu. Dan ya aku kaget juga gitu loh. Kok bisa-bisanya film animasi kayak gini itu bisa lolos ke bioskop gitu loh. Apakah lembaga sensor film sendiri gak punya syarat tersendiri dalam menyiarkan film layar kaca mereka? Tapi ini Indonesia ya, sekali lagi aku gak kaget dengan gebrakan-gebrakannya ya. Ya sedikit yeping aja ya setelah aku nonton trailernya, lihat posternya dan segala macam. Ya ini jujur adalah film yang gak niat sih. Ini adalah sebuah bentuk penistaan terhadap kemerdekaan Indonesia sendiri. Film ini sendiri sudah mencemarkan makna kemerdekaan Indonesia sendiri. Ya, kita mulai dari animasinya dulu yang gak niat ya, cuma asal tempel gitu doang. Kayak gak dilakukan penyesuaian lagi gitu loh. Kayak asal tempel doang, terus asal digerak-gerakin gitu. Sehingga hasilnya animasinya juga kaku ya. First impression kok ketika nonton trailernya ini beneran kayak film dark web gitu loh. Nggak usah dari trailernya aja, dari reelsnya aja itu udah buat aku bingung gitu loh. Nih yakin film dark web kayak gini masuk bioskop? Trailernya pun juga diedit ala-ala gitu, gak ada sinematiknya, gak ada apanya. Bahkan ini ketara banget loh. Nih trailer itu diedit pakai font CapCut. Ya, font CapCut coy, bayangin coy, kayak gak ada sinematiknya, terus background songnya juga hampir gak ada gitu. Pokoknya jauh banget lah dari standar film yang beredar kayak Jumbo, terus Garuda di Dadaku yang bakalan tayang ini ya. Dan hal yang paling absurd di sini sendiri adalah ceritanya, dimana di sini diceritakan bahwa sekumpulan anak-anak ini mencari bendera yang hilang gitu loh. Iya, hilang coy. Mereka itu nyarinya itu kayak susah payah banget, melewati hutan, terus menyelami danau-danau, bahkan sampai hujan-hujan gitu. Kayak ini anak kecil bocil petualang coy, udah ngalah-ngalahin Dora the Explorer. Mereka ini terlalu pinter sampai mereka itu lupa kalau beli bendera merah putih di online shop itu ternyata ya nggak mahal-mahal juga gitu loh. Jadi kenapa kalian harus sampai nyari segitu susahnya? Like, what did you expect from this? Beneran gak niat, absurd, gak ada harapan banget deh nih film. Nah setelah aku meriset lebih lanjut menjadi penyelam handal di internet gitu ya, ada beberapa hal ngakak yang bikin aku mikir beberapa saat, nih mestinya gak gini, nih mestinya bisa lebih baik. Apa yang terjadi di belakang layar produksi film ini itu beneran di luar nalar. Bikin kalian mikir kalau sebenarnya nih film aslinya bisa lebih baik. Dimulai dari dananya yang kita ketahui bahwa dana pembuatan film ini sendiri adalah 6,7 miliar. Apakah ini angka yang masalah? Kalau kita bandingkan dengan produksi film Jumbo yang dananya sendiri hampir 8 kali lipatnya film ini jelas masalah. Nah masalahnya akan lebih mind blowing lagi dan buat kalian kaget setelah aku nunjukin foto satu ini. Yap, benar sekali. Dananya sebenarnya masuk ke angka yang decent atau reasonable gitu loh. Tapi kenapa hasilnya kok bisa jadi kayak gini? Masalah dana ini nggak merembet serta-merta ke filmnya doang. Ini masalahnya merembet ke semua hal gitu loh. Mana kita tahu kalau pembuatan film ini ternyata pakai aset 3D coy. Kalau kalian lihat di Dust 3D gitu, itu ada aset 3D bagian background gitu yang dipakai di film Merah Putih One for All ini. Tanpa diperhatikan lagi detail-detailnya yang harus dihilangin atau enggak, sampai-sampai kalian menemui satu anomali aneh di scene barak itu yang really bro, ini film anak kecil. Ada beberapa juga aset 3D itu yang asalnya bagus tapi malah dijelekin di Merah Putih One for All ini. Nah terus kalau kita ngomongin tentang berapa lama produksi film ini, kalau kalian notice di Instagramnya Merah Putih One for All itu mereka itu mengeluarkan teasernya itu sekitar bulan Juli, yang dimana kalau misalnya kalian tahu Merah Putih One for All ini bakalan tayang tanggal 15 Agustus ya kalau nggak salah ya. Ya mereka itu buat film cuma 2 bulan cuy.
Bahkan 2 bulan nggak sampai, mungkin 1 bulan lebih lah, at least lah. Wow gitu loh, kayak dalam 2 bulan kalian mau bikin apa gitu loh. Film Jumbo sendiri yang udah mencetak rekor di Indonesia itu memakan waktu 4-5 tahun coy. Nah terus ditambah lagi Garuda di Dadaku yang animasi baru ini yang akan tayang di 2026. Nah ini 2 bulan woi, 2 bulan produksi, hasilnya kayak gitu. Dan mereka juga berekspektasi kalau kita itu menghargai usaha mereka. Yang bener aja bro. Nah kalau kalian lihat brandingnya lagi di sosial media Merah Putih One for All ya, ini juga brandingnya itu branding murahan banget gitu loh. Kayak nggak kayak branding film-film lain, beda jauh coy kualitasnya coy. Kayak postingannya itu udah kayak ditempel-tempel gitu doang, terus diedit ala kadarnya. Nah terus kalau kalian nemu satu video, dieditnya pakai apa cuy? CapCut. Iya, CapCut itu yang endingnya itu, outro-nya itu gak di-delete coy. Aduh. Tapi ya terlepas dari semua itu, ya filmnya udah mau rilis juga, kita udah gak bisa ngapa-ngapain. Ya mungkin yang bisa kita lakukan hanya menghargai usaha mereka ya. Atau ini juga film karya anak bangsa coy. Ya anak bangsa coy. Anak bangsa. Aku gak peduli ya nih video view-nya berapa, at least aku bisa ngeluarin unek-unekku di sini ya. Atau aku juga YouTuber kecil, mana mungkin video kayak gini booming ya. Kayak kemana gitu loh dana 6,7 miliarnya. Mungkin yang kepake itu 1,7 miliar. Apakah mungkin sisanya dibuat cuci, maksudnya cuci baju? Bukan apa-apa kok guys, bukan hal yang kalian curigai kok. Oke, cukup. Ya udah segitu aja deh. Merah Putih One for All pembahasannya ya, sedikit yapping dari Milio ya. Tema pembahasan yang agak di luar channelku, tapi ya aku bakal nyoba-nyoba di sini ya. Dan mungkin juga untuk video kedepannya aku juga bahas hal-hal ginian dan mungkin beberapa pop culture di Jepang juga ya. Ya jadi stay tune aja. Dan ya gitu aja video hari ini di sini Milio Production. See you in the next video and stay healthy, dan jangan lupa subscribe channel ini ya guys ya. Please jangan lupa subscribe. Setelah aku pikir-pikir ternyata XM nggak buruk juga ya guys ya. Ya kalau kalian mau dihargai tunjukin kualitasnya dulu, nggak kayak ujuk-ujuk minta dukungan terus ya hasilnya kayak gitu juga ya kan, nggak mungkin ya.